Kemudian konsep yang penting lagi adalah identifikasi. Ya, apa itu identifikasi? Dalam SEM ada yang namanya identification problem. Identification problem adalah ketidakmampuan model mengestimasi seluruh parameter model ini. Ini kalau sudah belajar aljabar linear ya, misalkan saya punya 3 sama dengan ini nggak bisa diselesaikan, unidentified ya. Saya tidak tahu X dalam angka ya, karena saya hanya punya 2 persamaan, tetapi yang dicari ada 3. Nah ini mirip. Jadi mode yang disebut dengan identification problem, terlalu banyak parameter yang diestimasi dengan informasi atau data yang sedikit. Tapi sekali lagi data di sampel adalah variance covariance, bukan N ya. Nah, jadi secara umum bisa dihitung dari ini ya. Degree of freedom harus positif ya. Minimal 0. Nah, cara menghitung degree of freedom-nya adalah jumlah indikator endogen, ya, indikatornya Y, Q itu indikatornya X, T itu adalah jumlah koefisien yang diestimasi. Gamma, beta, lambda, C, V ya. Nah, itu jumlahnya harus lebih besar sampai semakin besar semakin bagus. Tapi kalau negatif itu under identified. Kita tidak bisa menghasilkan solusi model. Kalau nol dia just identified, tidak ada generalizability, tidak bisa melakukan inferensi, keluar angkanya, tapi kita tidak bisa melakukan uji ya, uji T, uji chi-square. Nah ini yang harus dicapai. Nah untuk jika kita menjumpai permasalahan identifikasi, ya ada pedoman berikut: membangun model teoritis dengan seminimum mungkin jumlah koefisien. Ingat, setiap panah itu menambah parameter model. Ya. Jadi jangan terlalu banyak panah. Kemudian variansi dari measurement error kalau bisa kita tetapkan. Ya. Tidak diserahkan ke dalam model untuk diestimasi. Ya, misalkan dari penelitian sebelumnya kita memiliki informasi bahwa instrumen tertentu variabel X ya misalkan 5 reliabilitasnya 0,8. Nah, jadi ini kita masukkan, kita tidak perlu mengestimasi epsilon, tidak perlu mengestimasi delta, variansi delta. Sehingga degree of freedom-nya bertambah 1 karena tidak perlu diestimasi lagi. Ini tadi ya, ini sebenarnya gabung. Fix any structural coefficient that are reliably known. Nah, kemudian menghilangkan variabel yang troublesome. Ya, misalkan dia variansinya negatif dan lain sebagainya. Kan variansi tidak mungkin negatif. Nah, berikutnya adalah ini juga yang paling penting. Seperti tadi sudah saya singgung, harusnya model yang bagus ini sama. Tapi pada kenyataan nggak mungkin sama, jadi selisihnya itu harus sekecil mungkin. Nah, semakin kecil berarti dia semakin fit. Fitnya bagus. Nah, ukuran fitnya, ukuran seberapa dekat sigma sebenarnya, yang langsung dihitung dari data, dan sigma yang dihitung dari parameter yang diestimasi, ya, itu menunjukkan goodness of fit-nya. Tapi sebelum kita mengevaluasi goodness of fit, kadang hasil estimasi itu mengandung yang disebut dengan offending estimates, estimate yang mengganggu ya. Contohnya variansi error negatif, atau standardized coefficient melewati atau sangat dekat 1, standar error untuk suatu nilai yang menjadi sangat-sangat besar, ratusan ribuan ya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Ya karena estimasi itu
bodoh ya. Dia hanya berupaya mencari lambda, gamma, beta ya, delta ya, yang membuat matriks sigma head sedekat mungkin dengan matriks sigma. Dia nggak peduli angkanya berapapun. Pokoknya dia sedekat mungkin dengan sigma sebenarnya. Kadang hasil perhitungannya menghasilkan Offending estimates. Nah, terdapat 3 ukuran goodness of fit, ini sangat penting ya. Yang pertama, absolute fit measures. Jadi dia membandingkan semakin mendekati 0, dia semakin bagus. Semakin jauh dari 0, selisihnya dia semakin tidak fit. Nah, ini yang disebut dengan absolute fit measures. Ini biasanya chi-square. Jadi chi-square itu membandingkan 9 kali 9. Ini matriks dibandingkan dengan baris pertama, kolom pertama matriks sigma dengan matriks ya. Ada rumusnya, tetapi hasil akhirnya adalah chi-square. Kalau sama terus, maka hasilnya 0 ya. Artinya apa? Semakin kecil chi-square, fitness absolute fitnya makin bagus. Ini kan gambar chi-square. Semakin besar chi-square, berarti fitnessnya makin jelek karena selisih ini makin besar. Nah, jadi kalau p-value-nya makin kecil, modelnya makin bagus atau makin jelek? Makin jelek. Jadi kalau H0 ditolak, itu berarti fitnessnya jelek. Kemudian ada incremental fit measures. Ini biasanya membandingkan model dengan model lain. Ya, fitness satu model dengan fitness model lain. Mirip pada LR test, kalau ingat di regresi logistik. Nah, jadi dia dibandingkan dengan model yang tanpa panah sama sekali atau dengan null model. Ya. Jadi semua konstruk dianggap tidak berhubungan. Dibandingkan dengan konstruk-konstruk yang berhubungan dalam model kita, model yang kita usulkan. Nah, kalau menghubungkan antar konstruk itu membuat variansinya lebih terjelaskan, berarti model itu bagus. Nah, selisih fitnessnya antara model kita dengan model 0, itu yang disebut dengan incremental fit measures. Semakin besar selisihnya, artinya makin bagus model kita. Model 0 itu biasanya fitnessnya paling jelek ya, karena seolah-olah tidak ada hubungan sama sekali antar variabel tersebut. Benar-benar tidak ada hubungan. Nah, yang ketiga itu mirip incremental, bedanya dia di-adjust dengan ukuran atau kompleksitas model. Semakin kompleks modelnya, ya model akan menyesuaikan, semakin banyak parameter yang diestimasi, dia akan mencari parameter-parameter yang bisa semakin mendekati yang nggak adil ya. Jadi dia semakin berupaya mendekati sigma dengan lebih mudah karena banyak parameter yang bisa diubah-ubah sehingga hasilnya sigma head-nya mendekati sigma sebenarnya. Nah, itu di-adjust, dikasih penalti. Untuk model yang lebih kompleks dikasih penalti. Itu disebut sebagai parsimonious fit measures. Nah, ini sangat penting, tolong dipahami baik-baik kalau perlu diulang-ulang ya. Ini biasanya ujian selalu keluar. Nah, berikutnya measurement model fit ya. Apakah model measurement itu bagus? Kita bisa mengukurnya dengan reliabilitas ya, reliabilitas konstruk. Biasanya kita pakai CR ya, construct reliability. Nah, di sini structural model fit bisa dilihat dari signifikansinya. Nah, nanti biasanya ada
kita pakai Z atau T. Setiap parameter kita lihat mirip regresi, benar-benar mirip regresi ya. Kalau di regresi masih ingat pakai T kan, kita lihat signifikansi setiap variabel independen dilihat T. Di sini juga biasanya karena ukuran sampel besar biasanya T mendekati Z. Bisa langsung dibandingkan dengan Z. Nanti di contoh kasus bisa dibaca. Nah, terakhir kita bisa menginterpretasikannya. Ini mirip regresi, sebenarnya sangat-sangat mirip regresi. Jika dia signifikan berarti konstruk tersebut mempengaruhi. Atau jika kalau misalnya model artinya indikator tersebut direfleksikan atau membentuk tergantung reflektif, formatif ya, bisa dicek lagi apa itu reflektif, formatif. Ya, jadi jika signifikan artinya indikator itu benar-benar merefleksikan konstruk yang dia refleksikan. Nah, kalau perlu, tadi masih ingat ada strategi model building ya, kita bisa merespesifikasi. Kita bisa tambahkan panah, kita bisa hapus panah, ya, supaya fitnessnya makin bagus. Di software biasanya ada yang namanya modification indices kalau banyak jamaknya. Modification indices menunjukkan bagaimana kita bisa memperbaiki performansi model. Tetapi sekali lagi karena SEM itu didasarkan pada teori, kita hanya boleh melakukan ini kalau ada kerangka teoritis yang menunjang. Jadi tidak sekedar nambahin panah tanpa bisa menjelaskan kenapa ada hubungan antara misalkan X1 dan Y2. Dan model yang baru perlu divalidasi silang. Beberapa sampel kita simpan, kemudian kita cek lagi apakah masih tetap hubungan tersebut signifikan atau masih tetap model kita tadi yang sudah dimodifikasi memiliki fitness yang bagus. Jangan sampai terjadi overfitting. Nah, baik itu penjelasan cukup singkat ya dari SEM. Materinya cukup banyak, jadi tolong nanti dibaca lagi contohnya di buku HARE ya. Harus baca contoh, kalau nggak baca contoh mungkin ini mengawang-awang. Ini opsional, kalau tertarik bisa baca buku uang, terutama yang lebih matematis tadi, di halaman di chapter 1 sampai 4.